Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di sebuah kerajaan yang kaya dan subur. Kerajaan ini dipimpin oleh Raja Yudo yang adil dan bijaksana. Namun tetap saja, kemiskinan, kelaparan masih melanda negeri ini. Namun di sisi timur kerajaan, lahirlah seorang anak bernama Joko. Kedua orang tuanya bekerja, hanyalah sebagai seorang tukang kayu. Ia hidup miskin, dengan lingkungan yang kumuh, tapi ia mempunyai mimpi yang mungkin mustahil. Ia ingin merubah taraf hidup keluarganya dari kemiskinan. Ia berjanji kepada dirinya, suatu saat akan menjadi seorang raja di negeri Nusantara. Inilah kisah fiksi, nama dan ceritanya akan membawa kita memasuki sebuah perjalanan, di mana ego dan ambisi bisa membawa kita kepada sebuah kegelapan. Joko adalah seorang pemuda yang baik, lemah lembut, sopan dan memiliki karakter yang amat sederhana. Joko dididik dan diasuh dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Lika-liku hidupnya menjadi sebuah cerita baru, bahwa di kerajaan Nusantara, suatu saat akan dipimpin oleh seorang pemuda dari kalangan rakyat jelata. Suatu malam, seorang kaisar kerajaan bernama Megachen atau dikenal dengan Kaisar Chen bermimpi, bahwa suatu saat akan datang seorang lelaki dari kalangan rakyat jelata, akan memimpin kerajaan Nusantara. Kemudian kaisar ini datang kepada seorang sunan untuk meminta petunjuk tentang mimpinya itu. Sesampainya di sana, Kaisar Chen menceritakan mimpinya itu. Tiba-tiba sunan mengatakan, mimpimu itu akan membawamu kepada kehancuran. Pemuda itu akan menjatuhkanmu dan melengsarkanmu dari tahta kekaisaran, dialah yang akan menjadi dalang kehancuran Nusantara. Sejenak Kaisar Chen pun terdiam. Namun karena dia memiliki dendam kepada Raja Yudo di Nusantara, ia memutuskan untuk mencari pemuda itu, dan ia ingin menjatuhkan Raja Yudo dari tahtanya. Beberapa bulan sudah berlalu, Kaisar tidak juga menemukan pemuda itu. Kemudian di kerajaan Nusantara, Raja Yudo membutuhkan seorang tumenggung untuk membantunya mengatur pemerintahan kerajaan Nusantara. Raja Yudo pun mendapatkan seorang kandidat yang bernama Joko. Joko sangat cocok menjabat sebagai tumenggung, agar bisa mengatur sebuah kadipaten di kerajaan Nusantara, yaitu Kadipaten Lolok, yang tidak jauh dengan Istana Nusantara. 5 tahun berlalu, Kadipaten Lolok pun menjadi kadipaten yang paling makmur. Kadipaten ini juga penyumbang upeti terbesar untuk kerajaan. Raja Yudo sangat senang karena memiliki tumenggung yang luar biasa. Raja Yudo pun menikahkan tumenggung Joko dengan wanita cantik bernama Raden Ajeng Sriana. Ia menikah dan memiliki seorang putra bernama Raden Raka. Mereka hidup bahagia di Kadipaten Solok dan menjadi tempat terbaik di Nusantara. Tiba saatnya, Raja Yudo memanggil Joko untuk mengembangkan tugas baru di kerajaan, yaitu menjadikannya seorang adipati di Kadipaten Batavia, yang menjadi pusat kota utama kerajaan Nusantara. Dengan kehadiran Joko di Batavia, membuat kerajaan Nusantara sangat makmur dan berkembang, itu semua karena rakyat yang sejahtera. Bahkan Adipati Joko selalu bertemu dengan rakyat dan memberikan bantuan-bantuan kecil kepada rakyat, yang membuat rakyat bersimpati, karena mereka memiliki seorang adipati yang sangat merakyat. Namun pekerjaannya banyak belum selesai, belum semua rakyat yang merasakan kemakmuran kerajaan Nusantara. Hari-hari berlalu, Raja Yudo yang tidak memiliki keturunan pun sudah semakin tua. Raja Yudo bingung, siapa yang akan menggantikannya kelak ketika ia wafat. Kemudian Kaisar Chen memiliki niat untuk menguasai kerajaan. Ia pun menghasut Adipati Joko dan menawarkannya menjadi seorang raja, namun Joko menolaknya, karena Joko merasa tidak pantas menjadi seorang raja. Hari itu pun tiba, di tengah kebingungan Raja Yudo siapa penggantinya, kemudian Raja Yudo membuat sayembara, dan yang menang akan diangkat sebagai raja. Raja Yudo pun memanggil semua adipati, senopati dan kaisar kerajaan untuk mengikuti sayembara itu. Singkat cerita tersisalah 2 orang hebat dalam sayembara itu, yaitu Adipati Joko dan Senopati Bowo. Adipati Joko dikenal dengan kelembutan dan kerakyatannya dalam memerintah, sementara Senopati Bowo dikenal dengan ketegasan dan kebijaksanaannya. Senopati Bowo adalah seorang panglima perang di kerajaan Nusantara dan menjadi orang berpengaruh kenapa berdirinya Nusantara. Namun karena bantuan Kaisar Chen dan kelicikannya, Adipati Joko yang memenangkan sayembara dan membuat Senopati Bowo kalah dalam sayembara itu. Senopati Bowo pun kesal dan marah, kemudian ia memilih untuk pergi dari kerajaan dan menjadi senopati pelarian di Nusantara.
Tibalah saatnya pengangkatan mahkota raja, yang disaksikan ribuan rakyat Nusantara. Joko pun memakai mahkota dan mengemban tugas baru sebagai seorang raja. Adipati Batavia pun digantikan oleh seorang raden, bernama Rashid, cucu dari kaisar pendiri kerajaan Nusantara. Raden Rashid adalah pemuda yang pintar, intelektual dan spiritual. 10 tahun berlalu, Nusantara menjadi kerajaan maju, pembangunan dan infrastruktur berdiri kokoh. Membuktikan di bawah kepemimpinan Raja Joko, membuat Nusantara dikenal dunia. Cerita ini adalah fiksi belaka. Apabila ada kesamaan nama dan tokoh, itu sebuah ketidaksengajaan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.